Seekor domba tua memimpin seekor domba kecil dalam perjalanan mereka. Tetapi domba kecil itu bahkan tidak bisa berjalan dengan mantap. Domba tua itu menggelengkan kepalanya dengan frustrasi. Melihat ketidakstabilan domba kecil itu, domba tua berdasarkan pengalamannya mengajarkannya bahwa hanya dengan menundukkan kepalanya ia dapat berjalan dengan mantap. Domba muda yang gegabah itu tidak mau mendengarkan. Melihat domba tua itu pergi, ia dengan gembira mengangkat kepalanya, melompat dan berlari ke depan tanpa rasa takut. Seperti yang dikatakannya, domba kecil itu terjatuh lagi. Melihat keras kepala domba kecil itu, domba tua menjadi semakin frustrasi. Kali ini, dia tidak hanya menundukkan kepala domba itu, tetapi juga lehernya. Tetapi begitu domba tua itu pergi, domba kecil berdiri tegak dan melompat ke depan. Untungnya, dia tahu untuk sesekali menundukkan kepalanya, berhasil menghindari rintangan. Domba kecil itu sangat gembira, masih menikmati keberhasilannya hanya untuk menabrak bagian belakang sang domba tua. Kali ini, domba tua itu benar-benar terdiam dan memutuskan untuk mendisiplinkan domba kecil itu dengan benar. Domba tua itu menurunkan tubuh domba kecil, lalu menanduknya, memutuskan untuk mengawasi sendiri langkah domba kecilnya. Tetapi domba kecil itu terlalu nakal. Memanfaatkan kelengahan domba tua itu, ia mengangkat kepalanya dan melompat ke depan. Ketika bertemu tebing, domba kecil itu dengan berani melompatinya. Namun domba tua yang tenang itu ketakutan dan berhenti bergerak. Melihat ketakutan domba tua, domba kecil itu dengan sabar memperagakan dari atas tebing. Namun domba tua itu tetap kaku karena takut. Jadi domba kecil itu mendorong dari belakang, menarik dari depan, dan bahkan menggunakan tubuhnya sendiri sebagai jembatan agar domba tua itu bisa melangkah. Tetapi bagaimanapun juga, domba tua itu tidak berani bergerak sedikit pun. Tiba-tiba domba kecil itu mendapat ide. Ia meniru metode domba tua sebelumnya dengan mengangkat kepala dan lehernya, lalu mengangkat tubuhnya agar berdiri tegak, kemudian menabraknya dari belakang. Domba tua itu melompat ke depan, dan tanpa disadari, dia melompati tebing. Sang domba tua sangat gembira, dan sepertinya dia telah menemukan kesenangan dari domba kecil. Pada saat itu, dia menyadari bahwa setiap langkah harus diambil dengan sangat hati-hati. Sesekali menatap langit membuat beberapa rintangan menghilang, memungkinkan penyeberangan yang mudah. Sejak saat itu, sang domba tua belajar untuk menjadi fleksibel. Sekarang dia melompat ke depan dengan kepala tegak di samping anak domba kecil, dengan mudah mengatasi rintangan serta tebing curam, menambah kegembiraan dalam perjalanannya.